Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jaleha, program studi Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Ibu Hasnita. Baik, langsung saja ke pembahasan. Berikut saya akan bahas tentang langkah-langkah dalam menentukan persamaan model regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Oke, di sini sudah kita lihat ada data yang sudah saya sediakan, yang mana yang pertama kali kita lakukan adalah kita perlu menentukan yang manakah peubah X-nya dan yang manakah peubah Y-nya. Kita lihat ya bahwa iklan yang dapat mempengaruhi profit. Jadi iklan ini merupakan peubah X-nya dan profit ini merupakan peubah Y-nya. Baik, selanjutnya untuk dapat menjawab pertanyaan dari A sampai D ini, untuk dapat menjawab semua pertanyaan ini, yang pertama adalah tentukan dulu model regresi dan maknanya. Untuk yang pertama ini, untuk menentukan persamaan model regresi dan maknanya, kita bisa langsung saja input data X dan data Y-nya ini ke data view di SPSS. Mungkin kita input dulu yang data X-nya. Sebelum menginput, kita buat dulu nama variabel X dan nama variabel Y-nya. Di sini yang pertama yaitu variabel X, yang kedua yaitu variabel Y. Kemudian untuk tipenya ini kita desimalnya bisa kita kosongkan. Untuk karakternya mungkin 12 bisa. Tipenya numerik karena bentuk angka. Ini juga sama. Tipenya juga numerik, desimal. Untuk label ini kita bisa melabeli nama variabel X-nya itu yaitu kalau X iklan dan Y-nya ini yaitu profit. Nah, untuk menu-menu di sini kita bisa atur saja, menyesuaikan. Kemudian kembali ke data view, langsung saja input nilai-nilai X-nya. Nah, ada 10, kemudian nilai Y-nya juga. Setelah itu, untuk bisa menentukan persamaan regresi linear sederhana, kita tinggal klik menu Analyze di sini. Kemudian pilih Regression. Setelah Regression, klik Linear. Linear. Untuk pada peubah X atau iklan ini kita masuk pada kolom independen. Kolom independen ini merupakan sebagai peubah bebas. Kemudian untuk profit atau Y-nya kita masuk ke kita bisa klik di kolom dependen ini yang merupakan peubah tak bebas. Setelah itu kita klik statistik, kemudian di sini ada model fit. Model fit ini yaitu mengeluarkan persamaan model regresi linear sederhana. Kemudian kita juga akan menampilkan nilai R-square-nya, dan setelah kita klik nilai R-square-nya untuk menampilkan nilai R-square-nya ini, kita bisa langsung klik continue. Setelah continue yaitu kita klik OK.
Nah, inilah hasil dari perhitungan SPSS, yang mana letak persamaan regresi linear sederhananya ada pada tabel koefisien atau pada tabel terakhir di sini. Jadi, ini adalah hasil dari persamaan regresi linear sederhana. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikannya? Jadi kita bisa copy saja data koefisiennya ini. Kita bisa copy ke Word untuk memudahkannya. Di sini di Word ini sudah saya copy. Nah, ini dia. Ini yang sudah di copy tadi. Jadi untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana, kita bisa lihat nilai di sini ada nilai koefisien ya, ada konstan dan iklan. Ada B1, kemudian ada B0-nya juga. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan Y duga. Ini merupakan Y duga. Y duga sama dengan 381,95 ditambah 5,39 XI. Di sini tadi nilai B1-nya itu yaitu 5,389, karena kita bulatkan maka dia menjadi 5,39 XI. Nah, ini tadi adalah persamaan model regresi linear sederhana. Kemudian apa maknanya? Jadi makna yang pertama itu adalah pada saat biaya iklan 0 miliar, maka profit yang diperoleh adalah 381,95 miliar. Untuk makna yang kedua, bila biaya iklan bertambah 1 miliar, maka profit akan bertambah sebesar 5,39 miliar. Sebaliknya, bila biaya iklan berkurang 1 miliar, maka profit akan berkurang sebesar 5,39 miliar. Lihat nilai B1-nya ini kan positif ya, nih tandanya positif, berarti B1-nya itu positif. Nah, setelah itu bagaimana dengan nilai T hitung dan signifikannya ini? Jadi nilai T dan sig-nya ini dapat kita gunakan pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kedua. Bisa kita lihat di sini pertanyaan keduanya adalah apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan? Kita akan buktikan di sini. Kita bisa lihat menggunakan tabel T dan signifikan ini. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu kita bisa lihat dari nilai T hitung, dan yang sisi kedua kita bisa lihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari nilai 0,05, maka tolak H0, yang artinya iklan tadi berpengaruh pada profit perusahaan. Sudah terbukti untuk pertanyaan kedua, sudah terjawab bahwa iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan akan semakin besar pula profit yang diperoleh. Kita lihat pada tabel ini. Jadi ada dua sisi juga nih, kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama kita bisa lihat dari nilai T hitung, dan sisi kedua kita bisa lihat dari nilai signifikan. Dimana T tabelnya ini merupakan T tabel. Kalau ini T hitung. Kita bisa lihat T tabelnya ini nilainya 1,860, yang mana berdasarkan distribusi T. Kita bandingkan dengan T hitungnya. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di sini kan bisa kita lihat nilai T hitungnya itu sebesar 8,646, sedangkan nilai T tabelnya 1,860. Jadi nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka tolak H0, yang artinya semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Ini tadi jika kita melihat dari nilai T hitung. Lalu jika dari nilai signifikannya, di sini hipotesisnya B1 lebih besar dari 0. Yang mana tolak H0 jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, yang artinya iklan berpengaruh positif pada
yang artinya iklan itu berpengaruh pada profit iklan tadi itu berpengaruh positif pada profit perusahaan, yaitu semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang keempat ini berkenaan dengan koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini kita bisa lihat pada hasil model summary. Kita tinggal melihat saja di outputnya di SPSS ini, mungkin scroll ke atas untuk menemukan model summary-nya. Nah, ini merupakan model summary. Kita tinggal melihat saja nilai R-square-nya. Di sini merupakan nilai R-square. Nilai R-square-nya ini 903, yang artinya nilai ini adalah sebesar 90,3%. Jadi nilai 0,903 ini dikali dengan 100% untuk menjadikannya sebagai persentase. Jadi sebesar 90,3% profit dipengaruhi oleh biaya iklan atau biaya iklan tersebut mempengaruhi profit sebesar 90,3% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial langkah-langkah persamaan model regresi linear sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.